Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih Anda ikutan bazar udah semangat banget, pulangnya malah lesu karena nggak balik modal? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas gimana caranya mengubah pengalaman bazar dari yang tadinya untung-untungan jadi keuntungan yang udah direncanain. Nah, relate banget kan? Perasaan frustrasi ini kayaknya udah jadi makanan sehari-hari banyak pengusaha. Kita semua tahu rasanya. Udah keluar tenaga, produk kita bagus, tapi hasilnya kok gini-gini aja. Ini nih, titik awal dari banyak cerita kegagalan di bazar. Dan inilah dia, musuh utama kita, boncos, kata yang paling ditakuti semua pengusaha. Ini bukan cuma soal nggak untung ya, tapi bener-bener rugi kehilangan uang yang udah kita keluarin. Kali ini kita bakal susun strategi buat ngalahin si boncos ini. Nah, buat naklukin bazar, kita butuh peta jalan yang jelas. Kita akan mulai dengan memahami masalah boncos ini sampai ke akarnya. Terus kita susun checklist sukses yang praktis, belajar ngitung biaya dan potensi untung, dan terakhir kita rangkum semuanya jadi jalan ninja Anda menuju kesuksesan. Oke, kita masuk bagian pertama. Banyak banget loh yang mikir, produkku kan bagus, pasti laku. Padahal kenyataannya nggak segampang itu. Sukses di bazar itu butuh lebih dari sekedar produk yang hebat. Ini semua soal strategi. Dan semua yang kita bahas ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Ini semua diambil dari pengalaman 13 tahun di lapangan oleh Coach Saksono. Jadi bisa dibilang ini adalah tips dan trik yang udah teruji di medan perang yang sesungguhnya. Baik, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Rencana induk 7 langkah yang bakal ngubah cara Anda siap-siap buat bazar. 7 langkah ini benar-benar fondasi lengkapnya. Mulai dari riset acaranya dulu, pastiin pengunjungnya pas sama target pasar Anda, terus siapin stok yang cukup, promosi di medsos dari jauh-jauh hari, sampai nanti evaluasi setelah acara selesai buat bahan belajar. Semua ini dibikin biar nggak ada satupun detail yang kelewat. Dan lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada yang terencana, strategis, dan hasilnya ya untung. Di sisi lain, modalnya cuma nebak-nebak dan berharap yang ujung-ujungnya sering banget boncos. Kuncinya apa? Ya perencanaan. Coba kita dalemin langkah kedua, ngerencana instan. Ini bukan cuma soal bawa produk terus gelar gitu aja. Anda butuh meja, rak yang oke, dan yang paling penting, papan nama profesional kayak X-Banner. Biar dari jauh orang udah notice. Tata letaknya juga harus ngundang, jangan malah bikin orang males mampir. Sekarang langkah kelima, perlengkapan. Ini nih hal-hal kecil yang sering banget kelupaan padahal fatal. Kartu nama buat koneksi, kemasan yang bagus, uang kembalian yang cukup. Tapi ada satu item yang sering banget dianggap sepele, padahal ini bisa jadi harta karun paling berharga, yaitu buku tamu. Kenapa buku tamu ini krusial banget? Karena ini adalah harta karun Anda setelah bazar bubar. Ini bukan sekedar daftar nama loh, ini database calon pelanggan setia Anda. Ini yang mengubah penjualan sekali jadi hubungan jangka panjang. Serius, jangan pernah remehin kekuatan buku tamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling deg-degan mungkin ya, tapi juga paling penting, angka-angka. Di bagian ketiga ini, kita bakal hitung-hitungan buat mastiin sebuah bazar itu layak diikutin atau enggak. Anggap aja ini reality check sebelum Anda keluarin duit. Yuk, kita coba bedah biayanya. Di sini ada contoh asumsi yang realistis banget. Ada sewa stan, ongkos bensin, dekorasi, bahkan sampai jajan buat tim yang jaga. Penting banget buat catat semua potensi pengeluaran sekecil apapun itu. Nah, kalau ditotalin semua, investasi Anda bisa nyampe sekitar 2,5 juta rupiah. Angka ini jadi patokan kita. Ini target minimal yang harus Anda dapat cuma buat balik modal alias BEP. Setelah tahu modalnya berapa, kita harus proyeksikan pendapatan. Dan kuncinya di sini adalah pakai asumsi pesimis. Yap, skenario terburuk. Kenapa? Biar kita nggak ketinggian ekspektasi dan bisa ambil keputusan yang logis. Misalnya gini ya, acaranya 3 hari. Pengunjung per hari katakanlah 500 orang. Totalnya ada 1.500 orang lalu lalang. Kita pasang target konservatif aja, cuma 10% dari mereka yang akhirnya beli. Berarti kita bisa berharap ada sekitar 150 transaksi. Nah, buat ngerti prinsipnya, kita lihat contoh proyeksi lain yang lebih simpel ya. Mungkin buat bazar skala kecil. Anggap aja total biayanya Rp500.000. Terus dari target pembeli tadi kita berhasil dapat omset Rp750.000. Nah dari sini kan kelihatan kita masih untung. Dan inilah intinya, mau untungnya besar atau kecil, yang paling penting adalah angka ini hasil dari perhitungan, bukan cuma angan-angan.
Ini bukti kalau dengan rencana yang matang, bazar itu jadi sesuatu yang bisa diukur dan ya, menguntungkan. Baiklah, kita udah sampai di bagian terakhir. Yuk kita rangkum semuanya jadi poin-poin kunci yang bisa langsung Anda praktekin di bazar selanjutnya. Ini dia checklist pamungkasnya. Riset dulu yang benar, rencana instannya secara detail, promosiin dari jauh-jauh hari, hitung titik impasnya, kumpulin data pelanggan, dan yang terakhir, selalu evaluasi. Kalau Anda lakuin ke-6 hal ini, dijamin peluang boncos itu bakal turun drastis. Jadi intinya cuma satu sebetulnya. Tanpa persiapan, ikut bazar itu kayak main judi. Tapi dengan persiapan, Anda mengubah judi itu jadi sebuah investasi bisnis yang terukur. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, udah siap buat berhenti nebak-nebak dan mulai merencanakan bazar yang beneran ngasilin untung? Semoga panduan ini bisa jadi bekal buat bazar Anda berikutnya ya. Semangat terus!